Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pemirsa, kita ketemu kembali. Kali ini bersama saya Sarul Gunawan. Dan saya Zizi Syahab. Kita kembali bertemu dalam acara Berita Islami Masa Kini. Kali ini kita akan mengangkat tema yang ringan, ya, tapi seru juga sih kalau kita omongin. Kamu tahu ini nggak, Abu Nawas nggak? Abu Nawas sering dengar, cuma aku nggak tahu itu sebenarnya memang pernah ada orangnya atau hanya sekedar cerita di kisah 1001 malam ya. Nah, kita ingin mengetengahkan hal ini kepada pemirsa semuanya. Tentang Abu Nawas ini ya. Ini sebetulnya nyata apa tokoh hayalan aja apa gimana sih? Iya, kita akan bahas siapakah Abu Nawas. Tapi jangan lupa pemirsa, nanti akan ada kuis interaktif di akhir segmen. Dan sekarang langsung kita lihat siapakah Abu Nawas ya. Oke. Ini dia. Siapakah sosok Abu Nawas? Abu Nawas, siapa yang tidak pernah mendengar namanya? Namanya sangat populer dalam buku dongeng yang bertajuk 1001 Malam. Kisah-kisah semasa hidupnya membuat orang tersenyum kegelian dan terkadang membuat kening berkerut karena heran dan sekaligus kagum akan kecerdasannya. Berikut adalah salah satu kisah dari kecerdasan Abu Nawas yang paling populer. Sore itu, cuaca amatlah indah. Awan putih bersih menggantung di cakrawala yang cerah. Warna kemerahan lembayung mewarnai awan, menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Tak terkecuali di dalam istana, Sang Raja Harun al-Rasyid pun ternyata sedang menikmati suasana sore itu. Di dalam benaknya, beliau memiliki hayalan untuk memindahkan istananya ke atas awan sana. Lalu beliau berkata dalam hatinya, "Tapi apa mungkin kemauanku itu terlaksana?" Tiba-tiba, beliau teringat pada Abu Nawas. Ya, bukankah ada Abu Nawas yang selalu mempunyai jalan keluar jika aku mempunyai permasalahan? Katanya di dalam hati. Beliau pun lantas menyuruh ajudannya untuk segera menjemput Abu Nawas. Tak lama kemudian, Abu Nawas pun hadir di hadapan sang raja dengan kepala tertunduk dan perasaan yang tak menentu akibat berhadapan dengan sang raja yang penuh wibawa. Abu Nawas menunggu titah sang raja. Kemudian sang raja pun berkata, "Apakah kamu tahu kenapa aku memanggilmu ke sini?" Abu Nawas menjawab, "Ampun, Baginda, hamba tidak tahu." Lalu Raja Harun berkata lagi kepada Abu Nawas, "Apakah kau lihat awan yang menggantung di luar sana? Indah bukan?" Abu Nawas terheran-heran sambil melihat awan. Ia berkata, "Iya, saya bisa melihatnya, memang sangat indah yang mulia." Lalu Raja Harun pun menuturkan keinginannya tersebut. "Aku mempunyai keinginan untuk memindahkan istana ini ke atas sana. Apakah kau bisa melaksanakan keinginanku?" Abu Nawas pun pulang sambil membawa beban pikiran yang luar biasa beratnya. Dia terus memeras akal bagaimana caranya untuk bisa memenuhi keinginan sang Raja Harun, sekaligus lepas dari hukuman yang membayanginya. Karena menurutnya, mustahil dia mampu memindahkan sebuah istana ke atas awan. Jangankan memindahkan sebuah istana, sebutir kerikil pun mustahil berada di atas awan. Malam pun tiba, namun dia belum juga menemukan jalan keluarnya. Hingga pagi menjelang, dia masih terus memeras akalnya. Namun sama saja hasilnya mustahil. Rupanya kabar tentang berita itu sudah tersebar luas ke seluruh pelosok negeri dan membuat semua penduduk negeri itu berbondong-bondong ingin menyaksikan secara langsung prosesi pemindahan istana raja ke atas awan oleh Abu Nawas. Sore itu, cuaca sangatlah cerah. Matahari bersinar di ufuk barat, menyiratkan lembayung berwarna keemasan menerpa istana yang megah dan mewah. Setelah berpamitan pada sang istri, Abu Nawas pun pergi meninggalkan rumahnya. Sepanjang jalan, dia terus memeras akalnya supaya dia bisa lolos dari masalah itu. Tak lama kemudian, sampailah dia di depan istana. Ternyata sang raja bersama ribuan warga telah hadir menantinya. Sedikit tak sabar, beliau langsung bertanya pada Abu Nawas, "Kau sudah siap?" Abu Nawas tak menjawab. Setengah tak sadar, dia cuma bisa duduk di atas tanah di hadapan raja dan ribuan warga. Dan dikala itulah dia mendapatkan solusinya. Lalu kemudian Abu Nawas bangkit dari duduknya. Dia mengambil posisi jongkok seperti akan menggendong sesuatu. Sang raja bertanya lagi, "Apa kamu sudah siap, Abu Nawas?"
Abu Nawas menjawab dengan mantap, "Siap Yang Mulia." Seketika suasana di tempat sunyi senyap. Mereka menunggu aksi Abu Nawas yang akan memindahkan istana ke atas awan. Seluruh pandangan tertuju pada Abu Nawas yang masih dalam posisi jongkok. Rupanya sang raja sudah tak sabar. "Apakah kamu sudah siap, Abu Nawas?" Sambil terus jongkok, Abu Nawas menjawab, "Sejak tadi hamba sudah siap Yang Mulia, dan hamba menunggu Yang Mulia untuk menaruh istana itu ke atas pundak hamba untuk dipindahkan ke atas awan sana." Mendengar itu sontak saja sang raja kaget. Sedikit marah namun tak bisa berbuat apa-apa. Raja Harun hanya bisa menggerutu, "Dasar manusia licik," sambil dalam hatinya mengagumi kecerdikan Abu Nawas. Begitulah kecerdikan Abu Nawas. Lalu adakah sosok Abu Nawas sebenarnya dalam kisah nyata? Atau namanya hanya ada di dalam dongeng? Pemirsa, dalam kehidupan nyata, dia adalah Abu Ali Hasan bin Hani Al-Hakam, seorang penyair yang sangat masyhur pada zaman Bani Abbasiyah. Kepiawaiannya dalam menggubah qasidah syair membuat dia sangat terkenal di berbagai kalangan, sehingga dia dianggap sebagai pemimpin para penyair di zamannya. Namun amat disayangkan, perjalanan hidupnya banyak diwarnai dengan kemaksiatan, dan itu banyak juga mewarnai syair-syairnya. Karena banyaknya dia berbicara tentang masalah khamar, sampai-sampai kumpulan syairnya ada yang disebut Hamariyah. Abu Amir Asy-Syaibani berkata, "Seandainya Abu Nawas tidak mengotori syairnya dengan kotoran-kotoran ini, niscaya syairnya akan kami jadikan hujah dalam buku-buku kami." Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa An-Nihayah ketika menyimpulkan tentang kehidupan Abu Nawas, beliau berkata, para ulama banyak sekali menceritakan peristiwa kehidupannya. Jika tentang syair-syairnya yang mungkar, penyelewengannya, kisahnya yang berhubungan dengan masalah khamar, kekejian, suka dengan anak-anak kecil yang ganteng, serta kaum wanita sangat banyak dan keji. Bahkan sebagian orang menuduhnya sebagai pezina. Di antara mereka juga ada yang menuduhnya sebagai seorang yang zindik. Di antara mereka ada yang berkata, dia merusak dirinya sendiri. Hanya saja yang tepat bahwa dia hanyalah melakukan berbagai tuduhan yang pertama saja. Adapun tuduhan sebagian orang yang zindik, maka itu sangat jauh dari kenyataan hidupnya, meskipun dia memang banyak melakukan kemaksiatan dan kekejian. Akan tetapi, disebutkan dalam buku-buku sejarah bahwa dia bertaubat di akhir hayatnya. Dalam menunjukkan taubatnya, dia membuat sebuah syair yang ditulisnya menjelang wafat. "Ya Allah, jika dosaku teramat sangat banyak, namun saya tahu bahwa pintu maafmu lebih besar. Saya berdoa kepadamu dengan penuh tadarus sebagaimana engkau perintahkan. Lalu jika engkau menolak tangan permohonanku, lalu siapa yang akan merahmatiku? Jika yang memohon kepadamu hanya orang yang baik-baik saja, lalu kepada siapakah orang yang jahat akan memohon? Saya tidak mempunyai wasilah kepadamu kecuali hanya sebuah pengharapan. Juga bagusnya pintu maafmu, kemudian saya pun seorang yang muslim." Ibnu Khalikan dalam Wafiyatul Ain, beliau menceritakan dari Muhammad bin Nafi, "Abu Nawas adalah temanku. Namun terjadi sesuatu yang menyebabkan antara aku dengan dia tidak saling berhubungan sampai aku mendengar berita kematiannya. Pada suatu malam aku bermimpi bertemu dengannya. Kukatakan, 'Wahai Abu Nawas, apa balasan Allah terhadapmu?' Dia menjawab, 'Allah mengampuni dosaku karena beberapa bait syair yang kutulis saat aku sakit sebelum wafat. Syair itu berada di bawah bantalku. Maka saya pun mendatangi keluarganya dan menanyakan bantal tidurnya, dan akhirnya kutemukan secari kertas yang bertuliskan syairnya tersebut.'" Setelah mengetahui sekelumit tentang Abu Nawas, marilah kita beranjak untuk membahas siapakah sebenarnya Raja Harun al-Rasyid yang disebut sebagai raja di dalam dongeng Abu Nawas. Beliau adalah Amirul Mukminin Harun al-Rasyid bin Mahdi al-Quraisy al-Hashimi. Beliau adalah salah satu khalifah Bani Abbasiyah. Bahkan pada masa beliaulah Bani Abbasiyah mencapai zaman keemasannya. Beliau dikenal sebagai raja yang dekat dengan ulama, menghormati ilmu, dan banyak beribadah serta berjihad. Disebutkan dalam berbagai buku sejarah yang terpercaya bahwa beliau selalu berhaji pada suatu tahun dan tahun berikutnya berjihad. Begitulah seterusnya. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, perjalanan hidup beliau sangat bagus.
Beliau seorang raja yang paling banyak berjihad dan menunaikan ibadah haji. Setiap hari beliau bersedekah dengan hartanya sendiri sebanyak 1000 dirham. Kalau pergi haji, beliau juga menghajikan 100 ulama dan anak-anak mereka. Dan apabila beliau tidak pergi haji, maka beliau menghajikan 300 orang. Beliau suka sekali bersedekah. Beliau mencintai para ulama dan pujangga. Cincin beliau bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Beliau mengerjakan sholat setiap harinya 100 rakaat sampai meninggal dunia. Hal ini tidak pernah beliau tinggalkan, kecuali kalau sedang sakit. Beliau sangat keras terhadap orang yang menyimpang dari sunnah dan berusaha menentangnya. Beliau sangat mencintai nasihat yang mengingatkan diri pada hari akhirat. Pemirsa, inilah sekilas tentang kehidupan Raja Harun al-Rasyid. Meskipun Abu Nawas dan Raja Harun hidup pada masa yang sama, yaitu Bani Abbasiyah, namun cerita tentang Raja Harun dan Abu Nawas yang terdapat dalam dongeng 1001 Malam tidaklah nyata. Itu hanyalah sebuah dongeng, dan dongeng bukanlah sesuatu yang harus kita imani. Ya, kisah si Abu Nawas yang cerdik ya, ternyata itu hanya ya kisah yang tidak real ya. Dongeng ya. Betul, hanya dongeng. Tapi sebetulnya Abu Nawas itu memang ada ya. Lalu kemudian Raja Harun itu juga ada dan hidup di zaman Bani Abbasiyah ya. Betul. Kisah yang masyhur dan mereka yang terkenal itu lah kemudian dijadikan sebagai tokoh, tapi sebetulnya tidak seperti itu karena yang sebenarnya Abu Nawas itu suka bermaksiat orangnya, ya kan? Ya, dan yang kita tonton sampai dengan saat ini, yang tadi dikisahkan juga itu sebetulnya hanya dongeng saja, pemirsa. Tapi di akhir hidupnya Abu Nawas ini sempat bertobat dan mengisahkan tentang kisah hidupnya yang akhirnya bertobat, gitu. Oke. Dan setelah ini kita akan membahas yang agak-agak sedikit kritis ya pemirsa. Kenapa wajah Rasulullah SAW ini nggak boleh dilukiskan? Ya. Tentu ini juga menjadi hal yang menarik nih ya. Betul. Kenapa sih? Ya, terus hukumnya apa sih? Nanti kita akan saksikan. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini.